saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajarkan kepada kita etika Kristen yang baik dan benar. Apakah etika Kristen yang baik dan benar itu? Yang pertama yaitu memiliki kasih mesra. Lalu yang kemudian mengampuni. Mengapa mengampuni? Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Lalu hal-hal yang kita lakukan secara praksis di dalam etika kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, kita harus memiliki landasan kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala pertentangan atau persengketaan di dunia ini sebenarnya dapat dihindari apabila membiasakan diri untuk berbicara ramah dan lembut. Siapa yang tidak suka jikalau kita atau jikalau orang lain menyapa kita dengan penuh keramahan, penuh dengan kelembutan. Saya rasa jikalau kita bertemu Bapak Ibu, lalu kita bertemu, kita menyapa dengan penuh kasih mesra, kita menyapa dengan kelembutan, kita menyapa dengan keramahan, kita pasti akan sangat menyejukkan. Dan ketika suasana hati dan suasana lingkungan kita saling menyejukkan, maka pertentangan dan percekcokan atau perselisihan tidak akan ada. Tapi terkadang atau yang sering terjadi Bapak Ibu, kita terkadang tidak memperhatikan ucapan dan perkataan kita sehingga melukai banyak hati Bapak Ibu. Maka terjadilah yang namanya pertentangan, pertikaian, dan persengketaan. Maka ketika kita dapat hidup di dalam keramahan, kita sedang memelihara kedamaian Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, murah hati atau baik hati di dalam bahasa aslinya disebut dengan Kristos, yang memiliki pemahaman bahwasanya kemurahan atau keramahan hati dan kasih mesra harus dinyatakan di dalam mengampuni. Jadi ketika seseorang memiliki belas kasih, keramahan, dan juga Kristus di dalam hidupnya, dia adalah orang yang hidup mengampuni. Mengampuni disebut juga dengan tai, jeretai di dalam bahasa aslinya, yaitu mengampuni, memaafkan. Setiap orang yang ramah kepada sesamanya, setiap orang yang baik hati, dia akan hidup di dalam mengampuni Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang saya katakan di awal renungan ini mengajarkan kita bagaimana beretitude, berperilaku di dalam etika Kristen. Maka tanamkan lebih dahulu keramahan dan kebaikan hati kita supaya terpancar di dalam kehidupan kita saling mengampuni. Nah, ketika seorang saling mengampuni dan memaafkan satu sama lain, maka kedamaian dan cinta kasih akan ada. Keramahan dalam mengampuni sebagai wujud sebagai orang Kristen, yaitu ketika kita terus diingatkan, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu selalu diperkatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi wujud kita garam dan terang dunia, yaitu kita mampu mengampuni. Jadi ketika kita belum mampu atau mampu kepada tahap mengampuni Bapak Ibu, lalu kita harus berefleksi, apakah aku sudah menjadi garam dan terang di dunia ini? Jadi ketika kita dimampukan untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, pengampunan didasarkan oleh ketaatan dan kepercayaan kita kepada Yesus. Kebaikan hati mengajarkan kita mengenal rahasia di luar diri kita Bapak Ibu.
Jadi di luar diri kita, di luar kemampuan kita, di luar pemahaman kita, kita memiliki kekuatan dan kuasa, yaitu kebaikan hati. Kebaikan hati kita tidak dihasilkan dari usaha kita, tetapi kebaikan hati kita dihasilkan dari ketaatan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mengapa kita diajarkan untuk berbelas kasih, ramah terhadap seorang yang lain? Karena kita telah terlebih dahulu menerima cinta kasih daripada Yesus. Lalu mengapa ketika kita saat ini diajari untuk mengampuni? Ya, karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi Dia mengampuni kita dengan nyawanya, dengan darahnya kita disucikan dan dikuduskan. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ramahlah terhadap sesamamu. Jangan tunjukkan kamu itu adalah seseorang yang wah dengan perkataan yang kasar. Tidak Bapak Ibu. Dan berbelas kasihlah, berbaik hatilah, Kristus di dalam hati kita, dan mengampuni. Maka ingatlah, jikalau orang sudah memiliki ini seluruhnya dan dimampukan Roh Kudus melakukan ini, maka berkat yang melimpah, maka kedamaian dan sukacita akan terus menyertai kita, dan kesehatan kita pun akan dipulihkan. Sebab orang yang memiliki hati yang baik dan juga terus bersukacita dalam hidupnya, itu adalah obat yang sangat manjur untuk membuang segala sakit penyakit. Saat ini kita terpanggil memiliki etika Kristen, hidup di dalam kasih Yesus dan pengampunan. Selamat hidup di dalam kasih Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam belas kasih-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang baik hati, ramah terhadap sesama kami, dan kami dimampukan untuk saling mengampuni. Tuhan, Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu dan juga seluruh parhalado, supaya mereka Tuhan tetap tinggal di dalam belas kasihan-Mu. Berkati setiap aktivitas mereka dan pekerjaan mereka, berkati anak-anak dan cucu mereka, berkati juga Tuhan setiap aktivitas mereka mendatangkan kebaikan. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.